hu ahad hu ahad. Hadroh Nabi Muhammad salawatullah alaihi wa yanalul barakat. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Nasuku ilaika ya hal mawjudun tahiyatunal mahabah ya kan jafadlil wujud. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Salam alaika ya sayyidal muhayyad yursiduna daiman antal hadi wassanad. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Indama qalan nas la taksiru sana wa salawat fa inana aksaru nasuku sana wa salawat. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Ya Rabbi salli wa salim wa syarif wa adim wa barik wa karim wa radid wa tamim ala sayyidina Muhammadinil ladzi abtata bihi agala kanjil wujudi wa nasabtahu wasita li isalil faidi wal jud wa rafatahu ila a'la gurabil muayyana wa syuhudi wa bawa'tahu min hadrati qudusika haitsu masyabila hududin walladzi tukassiru bihi imani wa ta'ati wa rizki wa barakati wa mustamani wasliqai wa ilmi wa ibadati wa karomati wa hidayati wa sabri wa syukri wa quwati wa sultani wa nikmati wa nukudi wa afiyati wa salamati wa marifati wa laduni wa minani wa syafaati wa ridallah wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat ilmi wa ibad
wa karomati wa hidayati wa soni wa sukri wa kuwati wa sultani wa nikmati wa nukudi wa afiyati wa salamati wa marifati wa laduni wa minani wa syafaati wa ridallah wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi hadroh 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 Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah insyaallah wa Sayyidudin Ibnu Abdissalam fi kitabihi al-hikam wa kitabihi li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam halul rumus wa mafatihul kunus wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah meluaskan berkah bagi kita, rezeki dan nikmat yang banyak untuk kita. Semoga Allah memberikan fadilah kepada kita dunia dan akhirat. Dihubungkan jiwa kita dengan jiwa Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini, akhir kehidupan kita, barzakh kita, dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Halul Rumus wa Mafatihul Kunus, rumus-rumus pemahaman tentang ketuhanan, keagamaan Allah, keagamaan agama Allah Azza wa Jalla. Minggu kemarin itu kita masih memahami tentang bagaimana proses bahwa kita beragama ini. Proses pertama yang panjang itu adalah menjadi orang yang taat beragama, itu kan ketika kecil mulai dewasa kita mengerti untuk taat, dibiasakan oleh orang tua kita taat, oleh guru-guru kita untuk taat. Setelah taat, apa selesai di situ? Ternyata tidak, di atas taat itu ada lagi namanya cinta, ya lah, namanya cinta. Jadi tidak cukup hanya sekedar beriman, tidak cukup hanya sekedar taat, tapi juga kita perlu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika orang berproses cinta itulah terjadi beberapa hal, ya lah, cinta itu sampai dia cinta itu ada yang asik, ada yang masyhuk, asik, ya orang asik dengan Tuhan, berzikir la ilaha asik, sehingga melupakan dia dengan yang lain, melupakan dirinya dengan yang lain, kecuali hanya mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini beberapa sifat seseorang yang orang itu terus daim fi qalbihim, yaitu cenderung hati mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika tulu'us syamsi anwaril ma'rifat, semua itu ditunjuki oleh seperti sinar matahari, cahaya-cahaya ma'rifat, mengenal Allah sudah tumbuh pada diri seseorang. Jadi begini, sebentar. Wa taqlibu
dan dia mengalahkan, dia usirajil arwahi, cahaya-cahaya yang menyinari ruh-ruh yang lain. Ijal arwah qad istawalla 'alaihal istighraq, yaitu mengalahkan arwah-arwah itu kepada suatu keadaan dia tenggelam kepada Allah aja wa jalla. Fa'lam annahu jahara li min sirri hajal makna sirru qaulihi. Inilah satu hal penampakan dari sebuah makna, rahasia daripada firman-Nya dalam hadis qudsi, ma wasi'ani samawati wala ardi wa wasi'ani qalbul abdil mu'min. Nah, ini hadis qudsi ya. Tidak sangguplah samawati wal ardi, langit dan bumi, wa wasi'ani menampung diriku ya Tuhan. Tidak ada yang sanggup, langit dan bumi itu tidak ada yang mampu menampung diriku. Wa wasi'ani qalbul abdil mu'min, tetapi yang mampu menampung diriku ini ya Tuhan, menampung keluasanku, keagunganku, ialah hambaku yang mukmin kepada Allah aja wa jalla. Nah, ayo kamu. Jadi langit dan bumi ini tidak bisa. Langit dan bumi ini tidak bisa menampung keagungan dan kebesaran Allah. Langit itu apa? Langit itu, ya langit mungkin kita kada pernah ke langit lah. Bumi aja kita kisahkan, bumi itu apa? Tanah, daun-daun, rerumputan, apalagi? Hah? Air, api, angin. Tidak bisa. Mereka itu hanya bisa taat, ya kah? Tidak bisa cinta, tidak bisa mereka itu. Jadi kalau kita hanya pada taat saja, kita tidak bedanya seperti angin. Kemana diperintahkan Allah, jalanlah kita. Api, kemana api disuruh oleh Allah, menyalalah dia. Ya lah. Air, kemana Allah meletakkan tempat yang lebih rendah, maka jatuhlah air itu ke tempat rendah. Itulah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Patuh, dan itulah alam semesta, langit dan bumi. Tapi manusia bisa melebihi itu sekedar taat, tapi cinta kepada Allah. Di mana Allah, dia akan dicarinya terus menerus. Bahkan sekalipun dia tidak bisa melihat dengan mata kepalanya, akan dicarinya Allah aja. Dipujinya lah Allah itu, padahal dia belum melihat Allah, padahal dia hanya merasakan tentang Allah. Dipujinya, diagungkannya lah Allah itu. Tidak seperti yang lain makhluk Allah, seperti alam semesta ini tidak mampu seperti demikian. Mereka hanya memuji terbatas pujian saja. Jadilah munnya kita ini ma'rifatullah, mun kita diisi hafalan pujian kepada Allah tuh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu nang tahu memuji Allah, berarti kita ketinggalan kereta. Berarti kita ketinggalan kereta. Apa maksudnya ketinggalan kereta? Berarti kita hanya bersikap taat. Masya Allah. Makanya Nabi itu memuji Allah itu tidak hanya itu kalimat thayyibat itu saja. Ini uhibbu, jar Nabi, kalimati thayyibati, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Saya menyukai aja Nabi kalimat-kalimat thayyibat tuh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi di beberapa hadisnya Nabi sering kadang-kadang tidak mengujub itu. Kalau ada Asmaul Husna 99 nama kan, tapi sidin gue coba ya Hanan, ya Manan, ya sidin. Ayo ditambahi sidin kelak. Iyalah. Wah, ini ucapan orang yang mencinta kepada Allah aja wa jalla subhanallah. Kalau biasa subhanallah, ini aja wa jalla. Itu dari segi ucapan, belum lagi dari segi batinnya. Kenapa? Ini adalah pecinta. Nah, itu. Jadi orang pecinta itu lebih daripada sekedar taat.
Jadi orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya rugi hidupnya tuh rugi. Rugi hidupnya. Karena bila taat tuh karena di akhirat untung-untungan dihisap orang. Yalah. Apanya nang dihisap dihitung orang? Hisap tuh kan artinya dihitung. Nang dihitung orang adalah besar dan banyaknya atau pas tidaknya ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang cinta ketaatannya diukur, tapi ini lebih lagi, pasti ada plusnya selain taatnya, yaitu dia akan mencari Allah, dia akan mengejar Allah, dia akan mencari dan ingin melihat langsung bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Fadzalikal wus'u fil haqiqah liman tadabbar au syai'un. Itulah hakikat, keluasan bagi orang-orang yang mengerti tentang atau merenungkan demi sebuah perenungan, au tafakkara atau memikirkan, au tabasyara. Tabasyara itu merenung jualah memikirkan, merenungkan. Innama huwa wasi'a nafsuhu. Sungguh Allah itu wasi'a nafsi, dia itu sangat luas dirinya. Misal pian pernah bertemu dalam kitab Muqaddimah Imam Al-Ghazali. Ya Allah, dan Allah lebih daripada kesucian yang aku ucapkan ini. Nah, Allah lebih suci daripada yang aku ucap. Ya, nah itu kan orang marifah sudah. Orang sudah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga pantaslah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Fabi yasma'u wa bi yubsir wa bi yubsir." Dan dengannya dia aku mendengar, dan denganku dia mendengar, denganku dia melihat. Allah sendiri yang nanti akan mengajarkan kepada orang yang ma'rifah kepada Allah itu, orang yang cinta kepada Allah itu. Jadi kalau tidak cinta ya tidak mendapatkan. Wa ma misalun jalika illa misalun rajulun biyadihi sirajun fil lailatin muzlimah wa huwa yahtadi binuri jalika sirat liyasila bihi ila manzilah. Seperti orang membawa obor di malam gelap. Bawa obor, mau pulang ke rumahnya. Iyalah. Begitulah di malam gelap. Seperti itulah pikiran hatinya, matanya. Allah kawalah dilihat, bisalah dilihat. Allah tidak bisa dilihat matanya, seperti gelap. Lalu dia gunakan hatinya untuk menemukan Allah, untuk merenungkan Allah, untuk bertafakur kepada Allah. Untuk telinganya dia gunakan untuk mendengar tentang Allah, supaya dia mengerti, mengenali Allah ini yang dicarinya ini. Dia itu seperti berjalan di malam gelap, memakai obornya karena ditiup angin. Nah, ditiup angin. Illa annahu baina khaufi hububir riyahid tutfi. Kadang-kadang angin meniup, ditutupinya obornya yalah. Takut kalau obornya mati. Kalau obornya mati ya apalagi habis saya dah, obor itu bagaikan hati. Ya Pak, habis itu Bang apalagi rajin. Autan kasu maddati duhnihi, atau berkurangnya obor itu pakai minyak lah. Mau ditiup angin cepat bisa hilang hilang apanya? Minyaknya berkurang. Kalau minyak berkurang cepat habis, belum sampai rumah. Ya Pak, begitulah pecinta Allah Azza wa Jalla. Dia ingin mengenali Allah. Jadi dampak orang cinta itu ingin mengenali Allah. Makanya ilmu ma'rifah itu unik. Orang alim belum tentu bisa mengerti. Orang alim itu kalau menjelaskan sesuatu pasti lebihan dari kealimannya. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam kitab Sirrul Asrar. Adapun orang arif, dia akan menjelaskan apa yang di bawahnya dari yang dikenalinya. Pasti yang di bawahnya kada mau di atasnya. Nah, beda karena orang alim itu pakai akal. Dikit lagi lah.
Anyar ajan juga. Fayabqa fi julmihi tariqati fi julmati tariqatin qabla ayyasila ila tahqiqihi. Bila lampu itu mati, maka akan terlihat kegelapan saja di jalan sebelum dia mencapai rumahnya ya lah, atau mencapai hakikat. Takutnya kalau mati bang bekajut kayak apa aku nih. Nah, kalau mati langsung obor atar itu kayak apa? Pabaina ma huwa baina khaufil qat'iyah, maka dia takutlah dirinya kalau dia terpotong keadaan dirinya sepenggal aja mengenali Allah, takutlah dia. Warroja il wasli, maka dia berharaplah terus di hatinya supaya lebih mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dikhawatirkannya dua, khawatir dia tidak mengenali Allah atau kurang mengenali Allah, kemudian harapannya adalah supaya dia ingin mengenal Allah Azza wa. Itulah orang pecinta jar saya Izzuddin Ibnu Abbas. Ija tola'at alaihi syamsu panajara fa ijahwa fil manjil. Maka apabila terbit padanya matahari, panajara, maka dia akan melihat fa ijahwa fil manjil, maka dia akan sampai ke rumahnya. Bila ada terbit matahari, itu pang sudah puncak habis dah. Yang minggu kemarin yang kayak laron dah mengejar apa? Mengejar lampu cahaya yang lah. Nah, habis matinya anda tahu urusan karena memang dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut tulu wa kadzalika tulu usyamsi, itulah cahaya matahari. Ai anwarul ma'arif, itulah cahaya orang-orang yang mengenal Allah. Ala julmati lailil arif, atas kegelapan malam bagi orang-orang yang mengenal Allah. Apa dasarnya dia mengenal Allah? Itu makrifat, itu semata-mata cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya itulah yang bisa dalam hadis menampung Allah Azza wa Jalla, menampung sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu aja yang bisa, makhluk lain tidak ada yang bisa. Bagaimana caranya supaya kita bisa menampung Allah? Sedangkan langit dan bumi, jar Allah tidak akan bisa menampungku kecuali hambaku orang mukmin, ialah dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tumbuhkan cinta dan Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat menampung sifat-sifat Allah, menampung sifat-sifat Allah. Itu rahasianya. Maka kita akan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya marifat? Ya kita belajar, kita menuntut ilmu marifah, kita mempelajari ilmu marifah itu. Kita pelajari seminggu, 2 minggu, sedikit demi sedikit kita tahu. Tetapi semua itu bersifat nol. Apa yang kita pelajari? Kecuali apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah itulah artinya biar kita belajar juga, belum tentu kita marifat. Tetapi disitulah jalan. Demi karena cintaku kepada Allah dan Rasulku dan Rasulnya, gitu kan? Kita ingin ma'rifat, kita tumbuhkan cinta pada diri kita. Disitulah bersemi Allah memberi hidayah kepada kita, taufiknya, atau yang disebut dengan Syamsul Ma'arif, matahari kemampuan mengenal kepada Allah aja Allah akan memberikan kepada kita. Karena seorang hamba itu tidak lain karena ditarik oleh Allah Azza wa Jalla, dekat kepadanya, selamat di sisinya, semata-mata hanya Allah, bukan kehebatan si hamba itu. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi iza adbarat. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi iza adbarat. Hulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina
ma'an Nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya Nabi Muhammad. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'an ma'asyamsi ija adbarat ya li jamali qulubuhum man ahabban nabi Muhammadan Rasulullah ibrahu bi qarbillah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat anta ma'aman ahbabta fa ahbib nabiyaka fa in